Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Ibu Matematika Wajib. Hari ini kita akan belajar materi tentang fungsi. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu fungsi? Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang definisi atau pengertian fungsi, notasi, sifat, dan juga jenis. Tapi untuk jenis kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan dua buah relasi. Relasi pertama adalah siswa yang direlasikan dengan umurnya. Relasi kedua adalah siswa dengan kelasnya. Dari kedua contoh tersebut, kalian bisa lihat nih, setiap siswa memiliki umur dan setiap siswa memiliki kelasnya masing-masing. Nah, dari dua buah relasi ini kita bisa lihat bahwa setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan dengan anggota B. Dan juga setiap anggota A mempunyai tepat satu saja pasangan dengan anggota B. Siswa Arman hanya memiliki satu saja umurnya. Begitu juga siswa Astri hanya memiliki satu buah kelas saja. Nah, dari dua jenis relasi ini, kita dapat simpulkan bahwa fungsi itu adalah termasuk relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi, setiap domainnya memiliki tepat satu anggota ke anggota pasangan kodomain B. Nah, manakah di antara relasi berikut yang merupakan suatu fungsi? Kita bisa lihat dari himpunan pasangan berurut yang pertama. Fungsi atau bukan fungsi sih pasangan berurut yang pertama? Agar lebih mudah, kita akan ubah bentuk himpunan pasangan berurut ke dalam bentuk diagram panah. Kita bisa lihat nih bahwa A dipasangkan dengan 4, B dipasangkan dengan 3, C dipasangkan dengan 2, dan D dipasangkan dengan 1. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa himpunan pasangan berurut ini merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi A dipasangkan satu saja dengan 4, B dipasangkan dengan hanya 3, C dipasangkan dengan 2 saja, dan D dipasangkan dengan 1. Tepat satu anggota. Nah, untuk himpunan pasangan berurut yang kedua, kita punya P dipasangkan dengan 1 dan 2. Q dipasangkan dengan 3, R dipasangkan dengan 3 dan 4, dan S dipasangkan dengan 1. Dari diagram panah tersebut, jelas-jelas bahwa himpunan pasangan berurut itu bukan fungsi, karena ada anggota domain yang dipasangkan dengan lebih dari satu anggota kodomain. Jadi ada yang bercabang nih untuk himpunan A. P bercabang dengan 1 dan 2. R bercabang dengan 3 dan 4. Nah, karena ada yang bercabang ini bahwa kita simpulkan kalau himpunan pasangan berurut yang kedua bukanlah fungsi. Jadi, kalian harus bisa nih membedakan mana fungsi dan mana bukan fungsi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana sih menuliskan notasi. Dari diagram di samping ini menggambarkan relasi antara siswa dengan umurnya. Nah, fungsi dapat dituliskan sebagai f(x) garis panah atau bisa ditulis dengan fx. Nah, si fx ini dibaca fungsi f memetakan x anggota A ke y anggota B. Jadi cukup panjang ya fx ini kita baca. Jadi x itu adalah anggota domain, yaitu himpunan A, dan Y itu adalah notasi untuk anggota kodomain atau himpunan B. Nah, contoh yang kemarin nih, ada himpunan A dan himpunan B, mereka berelasi. 0 berelasi ke negatif 1, 1 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 5. Dari sini, kita memiliki suatu fungsi atau relasi. Didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x dikurangi 1. Hal ini bisa dilihat nih, ketika kita mensubstitusikan 0 di domain ke fungsi x, maka hasilnya adalah negatif 1. Contoh, 2
dikalikan 0 dikurangi 1 adalah negatif 1, dan seterusnya. Jadi ini hanya penulisan untuk notasi fungsi saja ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah tahu nih peta dan prapeta pada relasi. Hal ini juga sama untuk fungsi, nak. Nah, dilihat bahwa fungsinya memiliki aturan atau didefinisikan sebagai negatif 7x ditambah 1. Yang ditanyakan adalah tentukan petanya dari x sama dengan min 2. Jadi ketika domainnya negatif 2, petanya itu berapa sih? Dan yang kedua, B, tentukan prapeta x sehingga fx sama dengan 22. Jadi domainnya tuh berapa biar hasilnya itu 22. Hal ini bisa kita kerjakan dengan cara aljabar, nak. Nah, kalian lihat nih, diketahui fx sama dengan negatif 7x ditambah 1. Untuk soal nomor 1, diketahuinya adalah x sama dengan min 2. Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian substitusikan x sama dengan min 2 ke fungsi fx sama dengan negatif 7x ditambah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 7 dikalikan negatif 2 ditambah 1. Kita operasikan, hasilnya adalah 15. Jadi peta untuk x sama dengan min 2 adalah 15. Untuk B, diketahui fx sama dengan 22. Nah, ini kebalikannya. Negatif 7x ditambah 1 sama dengan fx. Fx-nya adalah 22. Lalu dijabarkan, kemudian kita operasikan sesuai dengan aturan aljabar. Dan menghasilkan x sama dengan negatif 3. Selanjutnya ada sifat fungsi. Sifat fungsi terdiri dari 3. Ada fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Kita langsung saja ke contoh. Fungsi surjektif. Nah, di sini ada dua buah himpunan A dan himpunan B. Setiap anggota A memetakan tepat 1 ke anggota B. Nah, tapi untuk fungsi surjektif sendiri, jika dan hanya jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Artinya apa? Semua anggota kodomain harus punya pasangan. Jadi ingat, untuk fungsi, domainnya tidak boleh bercabang. Tetapi untuk fungsi surjektifnya, kodomainnya semuanya harus punya pasangan. Ya, jadi kodomain mah nggak apa-apa bercabang, yang penting domainnya nggak boleh bercabang. Oke? Selanjutnya adalah fungsi injektif. Kalau fungsi injektif, nah sekarang kebalikannya nih. Fungsi injektif itu dinamakan fungsi satu-satu, di mana setiap anggota domain fungsi berbeda punya pasangan yang berbeda pula. Jadi setiap anggota domain harus punya pasangan tepat 1 ke kodomain. Nggak masalah kodomainnya nyisa atau tidak, yang penting domainnya harus punya pasangan tepat 1. Itu untuk fungsi injektif. Sedangkan yang kedua adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif, di mana berarti domainnya harus dipetakan tepat 1 ke kodomain dan juga kodomainnya harus habis. Artinya apa? Kodomain pun harus punya pasangan. Jadi untuk fungsi bijektif harus memenuhi syarat surjektif dan juga syarat injektif. Silakan kalian baca-baca lagi, kira-kira fungsi apa saja yang merupakan fungsi surjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif. Selanjutnya, Ibu ada 2 tugas nih. Yang pertama, kalian harus menentukan kira-kira di antara 2 himpunan pasangan berurut, mana sih yang merupakan fungsi dan mana yang bukan fungsi. Sedangkan yang kedua, silakan kalian cari peta dan prapeta dari fungsi 2x dikurangi 3. Nah, tugas ini adalah tugas di minggu ini, silakan kalian kerjakan dan juga kumpulkan di Google Classroom. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari jenis-jenis fungsi. Semoga saja di minggu depan kita sudah bisa belajar tatap muka ya. Jadi tugasnya harus cepat dikumpulkan.
Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Nak. Selamat belajar. Wassalamualaikum.